terkasih di dalam Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Kami dari GKI Miracle Community Church, kami mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Bagi siapapun yang menonton tayangan ini, mari kami mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau ambil bagian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami boleh dibawa Tuhan, untuk kami boleh mengingat akan sebuah karya Tuhan yang besar di hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami adalah umat yang sudah ditebus dan dibenarkan Tuhan. Kami adalah umat yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah umat pemenang. Terima kasih, saat ini kami mau berpujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan Raja kami, Raja di atas segala raja. Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Semua umat Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Thank you Jesus. Love that never failing, let mercy follow me. Everyone need forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh
Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus, oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Mari angkat suaramu. Mari bawa hatimu. Bawa pujian penyembahanmu yang terbaik. Buat semua karyanya yang sudah Tuhan selesaikan di hidupmu. Buat semua kebaikannya yang dilimpahkan buat hidupmu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau dahsyat dan ajaib. Kau hidup dan berkuasa. Terpujilah namanya. Biar semua yang bernafas meninggikan Engkau. Kami sembah Kau Tuhan. Terpujilah namamu, Raja keagungan, Allah mulia. Kau dahsyat dan hidup, Allah perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Thank you Lord. Siapkan hati kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Kami boleh mengenal pribadi-Mu melalui kebenaran firman. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Siapkan hati kami jadi bejana yang subur, jadi tanah yang subur bagi benih firman. Mampukan setiap kami untuk kami belum jadi pelaku firman. Kami izinkan Roh-Mu bekerja lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat hari Paskah. Saya berdoa Bapak Ibu boleh mengalami sukacita Paskah. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi biarkan itu tidak mengurangi sukacita kita hari ini, hari Paskah. Saudara, Paskah itu bicara Passover, artinya Tuhan melewatkan bicara Tuhan melewatkan kita dari semua kematian. Tuhan melewatkan kita dari maut. Saya berdoa Bapak Ibu dimanapun saudara berada, Bapak Ibu boleh mengalami setiap janji Tuhan. Ini doa saya buat kita semua. Saudara, di sana sini dengan apa yang terjadi semua muncul ketakutan. Tapi saya berdoa Paskah ini, Passover, Tuhan melewatkan kita dari semua yang tidak baik. Katakan amin. Tuhan melewatkan kita dari semua yang hari ini mencekam. Kita berdoa Indonesia bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Semua wabah ini semua akan berhenti. Kita percaya Paskah ini, waktu kita berdoa bersama-sama, biarkan kita mulai mengalami bahwa Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama, yang menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Haleluya. Kita saya beri tema yaitu Rise and Victory. Ikut saya, Rise and Victory, bangkit dan menang. Saudara, firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayat yang kelima sampai 7. Perhatikan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Pertama, dalam pesan Paskah hari ini, saudara,
Malaikat ini berkata kepada perempuan yang mencari akan mayat Yesus. Tapi malaikat ini berkata yang pertama, jangan takut. Saudara, ketakutan bisa menutup kita, bisa menutup pandangan kita, bisa menutup mata kita dari realita Tuhan yang dahsyat. Ketakutan bisa membuat kita tidak melihat bahwa Tuhan itu hidup, Dia berkuasa, bahkan Dia maha kuasa. Hari ini saya berkata, saudara, di Paskah ini Tuhan mau menyatakan kepada kita hal yang sama, jangan takut. Beberapa waktu yang lalu memang Yesus mati, Dia mencurahkan darahnya. Darahnya menyucikan, darahnya mendamaikan, darahnya membenarkan, darahnya menebus dosa kita. Ya, Dia mati, tapi dengarkan baik-baik, tapi Tuhan juga bangkit. Maka kalimat pertama yang disampaikan malaikat itu, jangan takut. Apa yang kau takutkan? Percayalah bahwa Tuhan masih mengendalikan segala sesuatu. Dia Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Bahkan kematian pun tidak bisa menghalangi apa yang Yesus lakukan ketika Dia harus bangkit. Saudara, saya berdoa hari ini buat kita semua. Biarkan hari ini kalau ada ketakutan, kecemasan kita secara manusia, bahkan ketakutan yang berlebih, ayo pesan ini buat saudara, jangan takut. Ayo berdiri kokoh, percayai. Kalau masa-masa yang lalu, hal-hal yang menakutkan di masa lalu Tuhan bisa lewatkan. Badai dulu yang menggoncang kita, Tuhan bisa hentikan. Hari ini, mari berdoa, mari sepakat. Di Paskah ini kita mempercayai Tuhan. Aku tidak perlu takut. Maka lagu ini saudara, ini penting buat kita. Lagu ini memberkati saya sekali. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Saudara, apa yang perlu kita takutkan kalau Tuhan menyertai kita? Apa yang kita perlu bimbangkan kalau Dia Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kita? Biarkan hari ini kita tak percaya. Pak, saya bingung. Nanti ke depan bagaimana dengan ekonomi, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan keadaan situasi politik dunia bangsa ini. Saudara semua berkata, jangan takut. Di balik semua peristiwa tentang kedatangan Tuhan, tetap kedatangan Tuhan adalah berita sukacita bagi gereja dan umatnya, bukan berita yang menakutkan. Sebab itu jangan takut. Tuhan tahu apa yang hendak Dia perbuat bagi umatnya. Jangan takut. Kalau hari ini berkata, Pak, saya mengalami banyak masalah, Pak, sepertinya pekerjaan lagi gak baik, Pak, usaha saya lagi menurun. Hari ini, ayo hampiri Tuhan. Berkata kepada Dia, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kalau Dia Tuhan, Dia yang pegang kendali. Bukan situasi yang menentukan kita, bukan keadaan yang menentukan nasib kita, tetapi Tuhan yang memegang kendali. Saudara, jangan biarkan hidupmu ada dalam ketakutan. Ketakutan justru akan membunuh hidupmu. Tapi yang muncul hari ini, iman, percaya. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena kita percaya ada janji Tuhan. Sekalipun kita nggak lihat tangan yang berlubang paku,
sekalipun kita nggak melihat peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan, tetapi kita percaya Dia sudah lakukan untuk menyatakan kemenangannya bagi kita. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Isi hatimu dengan percaya Tuhan, punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, dan tetap mengucap syukur di dalam segala. Yang kedua, saudara, Matius 8 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, Yesus sudah bangkit. Malaikat Tuhan itu menunjukkan kepada perempuan-perempuan yang ingin datang untuk, saudara, mereka merempah-rempahi mayat Yesus seperti biasa yang dilakukan mereka kepada orang yang meninggal. Saudara, tetapi malaikat itu justru memberi sebuah pengertian kepada mereka. Malaikat Tuhan menunjukkan kepada mereka, ia telah bangkit. Ikut saya, Yesus sudah bangkit. Saudara, Yesus sudah bangkit, sampai malaikat ini harus tunjukkan ke tempat di mana tubuh Yesus berbaring. Tidak ada di sana. Kalau saudara datang ke Israel, tempat di mana yang dipercayai gua, tempat di mana menaruh Yesus, mayat Yesus di sana, sudah tidak ada lagi. Tidak ada jasadnya. Di sana ditulis, dia bangkit, untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak hanya mati bagi kita, tapi dia bangkit. Dan kebangkitan itu menyatakan dua hal buat kita. Yang pertama, kematian tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Yang kedua, untuk menyatakan kebangkitan Tuhan itu menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa dan maut. Saudara, Yesus bangkit adalah bagian daripada rencana Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah diketahui oleh setan. Setan berpikir waktu bisa membunuh Yesus di atas kayu salib, maka itu adalah bentuk kemenangannya setan. Maka saudara bisa melihat dalam film Passion of the Christ, saudara, digambarkan ketika Yesus dicambuk, dimati, ada sosok setan yang coba ditampilkan di sana, yang merasa bersukacita dengan kematian Yesus. Dengarkan baik-baik, saudara. Bukan setan setan bisa membunuh Yesus, tidak. Tetapi Yesus itu memberikan dirinya untuk disiksa di atas kayu salib. Karena rencana Tuhan harus ada darah yang dicurahkan. Di dalam darah ada nyawa. Ada nyawa yang harus dikorbankan di sana. Setan berpikir bahwa dia menang ketika dia bisa membunuh Yesus di atas kayu salib. Tapi tahukah saudara, justru dalam ketidaktahuan setan, sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan rencana itu yang besar. Bukan hanya redemption, bukan hanya penebusan, tapi juga kebangkitan. Waktu Yesus mati, setan bergembira dia, karena pikirnya dia sudah menang. Tapi memang setan itu tidak maha tahu, saudara. Dia itu dalam tanda kutip sepertinya digobloki sama rencana Tuhan, bahwa kematian Yesus adalah bagian dari korban penebusan dosa manusia. Karena harus ada darah yang dikorbankan. Tetapi Yesus harus bangkit dari antara orang mati sebagai yang suruh. Tujuannya
untuk menyatakan bahwa tidak ada kematian yang bisa menghalangi kebangkitan Tuhan. Maut tidak bisa menghalangi, karena memang Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, justru kebangkitannya untuk mengalahkan dosa, kuasa dosa, dan maut. Hidup kita hari ini ada dalam sebuah kemenangan yang besar. Kita ini ada dalam sebuah victory, sukacita. Justru kadang kita merasa bersedih. Iya, kita perlu kadang dengan menyadari pengorbanannya. Kadang kita perlu, saudara, sebagai manusia, harusnya kita yang disalib, tapi ada satu pribadi yang menggantikan kita. Kadang kita menangis ketika melihat ada korban darah yang tercurah. Setiap kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengingat apa yang Yesus lakukan, kita bersedih. Tapi dengar, tidak hanya pada sampai titik mati saja, tetapi Yesus menyatakannya buat kita. Dia bangkit, kematian tidak bisa membelenggunya. Yang kedua, Yesus menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa dan maut. Kalau Dia menang, maka Dia serahkan kemenangannya buat kita. Makanya firman Tuhan menyebut kita more than conqueror. Artinya apa? Kita lebih daripada pemenang, karena ada satu pribadi yang sudah menang, dan kemenangannya itu diberikan buat kita. Yang ketiga, saudara, apa yang Yesus nyatakan dalam kebangkitannya, reason and victory. Ayat yang ketujuh, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maksudnya apa? Yesus ingin mereview apa yang dikatakan sebelum Dia disalibkan dan kebangkitannya. Dan sekarang apa yang terjadi? Seperti muridnya itu diingatkan bahwa Dia sudah mendahului engkau ke Galilea. Sebenarnya dari hal ini saya menangkap satu kata, yaitu deklarasi. Yesus mendeklarasikan, Yesus menyatakan kepada muridnya bahwa Dia benar-benar Tuhan. Katakan apa? Dia adalah Tuhan. Saya berdoa, biarkan waktu saudara tinggal di dalam kebenaran Tuhan, saudara nggak lagi goyang, saudara nggak lagi bingung, tapi saudara dengan iman saudara berkata, ya, Yesus Tuhan. Bagian saya mempercayai Dia, mengiring Dia seumur hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Waktu saudara mempercayai Dia, berita Paskah berkata buat kita, Dia Tuhan yang sudah bangkit. Saudara, kita percaya, maka kita menyerahkan diri kita untuk mempercayai apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kita. Maka ketika saudara mengiring berjalan dengan Dia, kau nggak lagi menoleh ke belakang, tapi kau tetap berjalan maju dan melihat anugerahnya semakin tercurah dalam hidup kita. Ayo bangkit menjadi orang-orang yang menang. Pesan yang pertama, saya ingatkan kembali, jangan takut. Jangan biarkan ketakutan menutup mata kita melihat realita Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, Dia bangkit. Dia tunjukkan buat kita bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian dan kuasa dosa. Tidak ada kematian yang bisa membelenggu akan kebangkitan Yesus. Yang ketiga, Dia menyatakan kepada kita apa yang sudah dikatakannya
adalah benar. Karena Dia Tuhan yang bangkit untuk menyatakan kepada dunia, Dialah Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur lewat kebangkitan Tuhan. Kami syukuri Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang, dan kami diberikan kemenangan sehingga kami jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hari ini kami berdiri dalam kebenaran ini. Kami mau berkata, Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Maka tidak ada lagi satu pun yang bisa membelenggu hidup kami. Kami bersuka cita dan kami menikmati kemurahan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Kami mau mengiring Yesus seumur hidup kami dan kami tidak ingkar. Terima kasih memberi kekuatan buat setiap kami. Kami yang ada menyaksikan secara live streaming ini, kami jadi orang-orang diberkati Tuhan. Kami bersuka cita, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.